karena anugerah-Mu tercurah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Besar anugerah-Mu atas hidup kami mendapat panjang umur, kesehatan, terlebih kesempatan bisa beribadah melayani Tuhan yang bisa membawa kami dalam kerajaan surga yang kekal, jauh lebih tinggi dari segala perkara di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sementara kesulitan bertambah, dosa, kejahatan, kenajisan bertambah, biar anugerah-Mu yang besar bertambah dalam hidup kami, membawa kami lebih setia dalam ibadah pelayanan, lebih dekat kepadamu, sampai betul-betul kami bersama Engkau dalam kerajaan surga, siang malam hanya beribadah melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, ampuni kekurangan kelemahan kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet dimanapun berada, urapi semua untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami, suasana surga ada di tengah kami. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat selalu terjadi Tuhan. Demikian saudara-saudara masih dalam perjalanan, sertai lindungi tiba di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan, tarik kembali jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami semua Tuhan. Terima kasih, lindungi kami, gedung gereja, peralatan, kendaraan-kendaraan, roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, semua lindungi dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah ini, kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa, biar urapan Roh-Mu yang suci menguasai kami, kemurahan-Mu ada di tengah kami. Engkau memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Segala puji, hormat, syukur bagi Tuhan. Demikian juga tak lupa saya sampaikan selamat datang. Mungkin ada Bapak Ibu yang pertama kali beribadah bersama kami, baik di tempat ini maupun melalui siaran langsung. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Biarlah anugerah Tuhan yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kita, mendorong kita untuk melimpahkan pengucapan syukur kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Nyanyian tambahan nomor 71, Hatiku Percaya. Nyanyian tambahan nomor 71, Hatiku Percaya. Kita bersukacita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan.
bersama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota berlindung. Ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Kor sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur. Bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Namun kasih setiamu. Namun kasih setiamu tak berhenti. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, biarlah kehidupan kita di hari-hari yang penuh dengan kegoncangan ini hanya percaya, mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan dengan membawa kehidupan kita untuk setia, tekun dalam ibadah pelayanan dalam kandang penggembalaan. Puji nama Tuhan, nyanyian nomor 36, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Nomor 36 dari buku nyanyian rohani. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunungku. Aku percaya, haleluya. Aku percaya akan Dia berlindung. Aku percaya akan Dia tanduk selamaku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan. Aku percaya akan Dia berlindungan. Aku percaya akan Dia tanduk selamaku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang Ada kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan tentang kemurahan Tuhan yang sudah dialami bila dipergunakan tempat di depan untuk bersaksi menyaksikan tentang kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan, kita pujikan kembali dengan sama-sama kita bangkit berdiri. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Haleluya. bahwa Tuhan juga gunung batu, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolong. Amin. Yaitu Allahku dan Kor, aku percaya. aku percaya akan Dia berlindungan. Aku percaya akan Dia tangguh selamaku. Aku percaya akan Dia satu tempat perlindungan. Aku percaya akan Dia perlindungan. Aku percaya akan Dia tanduk selamaku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Baiklah, kalau tidak ada, kita dengan pujian kita kepada Tuhan dengan satu pujian nyanyian tambahan. Ku
ku percaya janjimu. Nanti pada kurnya persembahan pertama akan dijalankan. Nyanyian tambahan, ku percaya janjimu. Hancur hati ku datang padamu, Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntun. Saat ku tak mengerti, saat ku tak mengerti jalan hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangi. Engkau yang buatku kuat, buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku. Saat ku hancur hatiku datang padamu, hatiku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti jalan hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Apapun keadaan kita yang harus kita jalani hari-hari ini, bila senantiasa kita bawa kepada Tuhan, di bawah kaki Tuhan, lewat mendengarkan firman Tuhan, lewat percaya, mempercayakan diri, lewat taat setia kepada Tuhan, maka pasti pertolongan Tuhan akan kita alami cepat atau lambat, dan semua akan menjadi indah tepat pada waktunya. Puji nama Tuhan. Saya mengundang kor kaum muda, kita dengan satu pujian 113 nyanyian rohani, Dengan Imanku, dengan sama-sama kita bangkit berdiri. Dengan imanku, mari saya undang bangkit berdiri sama-sama. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku
semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung percobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan imanku, Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua dengan berdoa. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa, Dengan bersyukur, dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa dan bersyukur sama bersatu rasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. silakan duduk kembali.
Puji nama Tuhan. Bila terang keselamatan kita mantapkan dalam kehidupan kita dengan menjadi kehidupan yang benar sampai meningkat suci, bahkan dalam satu pengharapan kita akan menerima terang kemuliaan untuk kehidupan kita akan disempurnakan bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita puji nama Tuhan kembali dengan satu pujian 69 nyanyian tambahan Hatiku Percaya. 69 nyanyian tambahan Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Kur. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat, sementara saya undang Sangkur untuk mempersembahkan pujiannya. Saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu kur. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
Puji nama Tuhan. Apapun keadaan kita, mungkin buruk, hancur lebur, seperti bejana yang hancur lebur, tidak ada keindahan. Namun selama kita membawa kehidupan kita kepada Tuhan, masih ada firman Tuhan diberitakan untuk menolong kehidupan kita. Mari kita buka hati selebar-lebarnya supaya firman Tuhan masuk dan tinggal dalam kehidupan kita. Nyanyian tambahan nomor 50, penuhkanlah bejanaku. Nyanyian tambahan nomor 50. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati. Kembali ke atas, aku datang dan ku bersujud. Sama-sama kita bangkit berdiri. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku. Sementara waktu saya serahkan kepada Bapak Gembala. Jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Menukanlah bejana-Mu dengan air sungai-Mu. Haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejana-Mu dengan air sungai-Mu. Haus akan firman-Mu. Sekali lagi kor kita mengatakan firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejana-Mu dengan air sungai-Mu. Haus akan firman-Mu. Penuhkanlah bejana-Mu. Penuhkanlah bejana-Mu dengan air sungai-Mu. Haus akan firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Demikian Tuhan, kami menyadari sehebat apapun kami di dunia, hanya buli-buli tanah liat yang rapuh, yang rapuh, yang retak Tuhan, gampang kecewa, gampang putus asa, gampang berbuat dosa, yang hancur binasa selamat. Diisi apapun dari dunia kami tetap hancur Tuhan. Hanya jika diisi oleh firman-Mu Tuhan, terutama firman pengajaran-Mu, kami akan menjadi kuat teguh di dalam Tuhan. Bahkan kami akan disucikan, diubahkan sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Itu sebabnya kami sangat butuh firman-Mu saat ini. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua Tuhan. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu. Menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu.
biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua Tuhan, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada. Urapi semua untuk mampu Tuhan mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata saat ini Tuhan, oh firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas setiap hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami Tuhan. Sehingga kami tidak akan pernah ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan hari-hari ini. Menyerahkan hidup kami, nikah, buah nikah kami, pelayanan kami. Menyerahkan studi kami, pekerjaan kami, masalah-masalah kami. Bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan-Mu. Peluklah kami akan bahagia. Engkau beri jaminan kepastian hidup sekarang sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami. Gereja lain bersamaan dengan kami beribadah kepadamu saat ini dimanapun berada. Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan kami dalam satu pengajaran benar. Kembali ke Alkitab untuk menjadi satu tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita masih berada pada kitab Wahyu pasal yang ke-7. Kitab Wahyu pasal 7 ini dalam tabernakel terkena pada buli-buli emas berisi mana saja. Buli-buli emas berisi mana. Jadi manusia, setiap manusia darah daging di dunia ini hanyalah buli-buli tanah liat yang rapuh, gampang retak, gampang kecewa, putus asa, bangga, gampang berbuat dosa sampai hancur, binasa untuk selamanya. Ya, oleh sebab itu harus diisi dengan manna, firman penggembalaan, firman yang dulu diulang-ulang tiap pagi bangsa Israel dapat manna 1 gomer itu saja. Sekarang firman penggembalaan, firman pengajaran yang benar yang diulang-ulang saja, yang diulang-ulang. Itu supaya kehidupan kita menjadi buli-buli emas berisi mana. Itulah iman yang permanen, itulah kehidupan yang mengalami keubahan hidup sampai sempurna seperti Yesus. Mengalami keubahan hidup sampai sempurna seperti Yesus. Dalam Wahyu 7 ini masih pembukaan meterai yang ke-6. Ya, jadi pembukaan meterai 6 itu mulai ayat Wahyu 6 ayat 12 sampai 17. Kemudian Wahyu 7 ayat 1 sampai 17. Seluruh Wahyu 7 itu pembukaan meterai yang ke-6. Jadi kalau disimpulkan ada 3 hal yang terjadi. Ada 3 hal yang terjadi pada pembukaan meterai yang ke-6. Ada 3 hal yang terjadi pada pembukaan meterai yang ke-6. Nomor 1 itu Wahyu 6 ayat 12 sampai 17. Hukuman Allah Roh Kudus yang ke-6. Hukuman Allah Roh Kudus yang ke-6. Yaitu terjadi gempa bumi secara jasmani. Saya selalu mengatakan selalu berurutan ini sekarang, tiap hari ada gempa di mana-mana. Ya, gempa bumi yang dahsyat secara jasmani, terutama secara rohani. Secara rohani, yang itulah pengaruh dunia dengan kesibukan, kesulitan, kesusahan, kesukaan, kejahatan, kenajisan, pergaulan yang tidak baik, semua itu. Gempa bumi secara rohani yang mengakibatkan kegelapan. Itu Wahyu 12:13, gelap, matahari, bulan, bintang, matahari hitam, bulan merah, bintang gugur, kegelapan. Wahyu 6 ya. Kemudian
kegoncangan, pulau geser, ayat 14, pulau geser, ya, gunung geser, kemudian juga ketakutan, raja-raja takut dan ini mengakibatkan kegelapan, kegoncangan, ketakutan yang menuju kepada kebinasaan. Ini sudah diterangkan semua. Saja, ini yang pertama, pembukaan meter 6, hukuman. Nah, bersamaan dengan itu B, yang kedua, Wahyu 7 ayat 1 sampai 3. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat dan seterusnya. Jadi yang kedua, angin tidak bertiup lagi di darat. Angin tidak bertiup lagi, bayangkan itu. Kalau ini ruangan aja ditutup, AC-nya dimatikan ya. Jadi tape semua, nah, itu angin tidak bertiup, angin tidak bertiup. Nah ini yang terjadi. Nah, yang ketiga, bersamaan dengan itu, mulai ayat 4 sampai 8, pemeteraian bangsa Israel. Kemudian ayat 9, orang banyak, sampai ayat 17, pemeteraian bangsa kafir. Nah ini, jadi yang C, Wahyu 7, 4 sampai 8, pemeteraian bangsa Israel menjadi inti mempelai wanita Tuhan. Ayat 9 sampai 17, pemeteraian bangsa kafir menjadi kelengkapan dari mempelai wanita Tuhan. Kalau digabung, bangsa Israel dan kafir menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Inilah kira-kira isi dari meterai, pembukaan meterai ke-6. Ada hukumannya, kemudian angin tidak bertiup, ya, itu juga hukuman sebenarnya, angin tidak bertiup. Tapi ada pemeteraian, kita menjadi mempelai wanita Tuhan, buli-buli emas, kehidupan yang sempurna. Ya, semoga kita. Sekarang yang A sudah, hukuman sudah. Sekarang masuk Wahyu 7 ayat 1b, angin tidak bertiup lagi. Ya. Wahyu 7 ayat 1 sampai 3 tadi ya. Tentang angin ini dulu. Tentang angin. Ya. Apa angin itu? Ya. Angin itu adalah ya. Angin adalah yang pertama dalam Yohanes 3 ayat 5 sampai 8. Ini ditemukan angin. Ya. Yohanes 3 ayat 5 sampai 8. Pengertian dari angin secara rohani. Bukan jasmani ya, pengertian angin secara rohani. Yang pertama A, Yohanes 3 ayat 5 sampai 8. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemanapun ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi angin adalah kehidupan yang lahir baru, kehidupan yang lahir baru dari air dan roh. Kehidupan yang mengalami baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Maka ini angin. Kehidupan yang mengalami kelahiran baru dari air dan roh, mengalami baptisan air, baptisan Roh Kudus. Sehingga bisa menghampakan diri. Menghampakan diri. Bisa menghampakan diri. Merendahkan diri, hampa, angin itu hampa, ada tapi tidak ada. Kita rasa ini dingin dari mana ini? Ada tapi tidak ada, dilihat tidak ada, tapi ada, ya, tapi kok dingin, tapi dilihat tidak ada. Nah, ini menghampakan diri, merendahkan diri serendah-rendah. Ada tapi mengaku tidak ada. Bukan dibalik, tidak ada, aku punya semua, padahal tidak ada. Nah, itu sombong. Sombong, setan itu sombong. Dunia diakui jadi miliknya, padahal pencipta dunia Yesus, Tuhan. Pencipta dunia Tuhan.
Tapi dia berani berkata pada Yesus, ayo sembah aku, nanti kerajaan ini sedunia akan kuberikan kepadamu. Nah itu terlalu sombong. Tidak ada menjadi ada, saudara. Tidak ada mengaku ada. Tapi kalau hampa ada, mengaku tidak ada. Ada tetapi tidak ada. Nah, ini tidak ada tetapi merasa ada. Nah, itu sombong setan. Hati-hati ya. Itu yang pertama. Kemudian B, 1 Petrus 1:23, 2 Korintus 4. 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke 2 Korintus 4 ayat 7, kemudian ayat yang ke 11. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Nah, harta itulah firman, sudah saya terangkan, firman pengajaran terutama diisikan dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Tidak rapuh lagi bejana kalau diisi dengan diisi dengan firman pengajaran itu tidak rapuh lagi, tidak kecewa lagi, tidak putus asa lagi, tidak bangga lagi, tidak hancur lagi, kuat. Nah, terus ayat yang ke-11, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana. Hidup Yesus menjadi nyata. Buli-buli tanah liat menjadi buli-buli emas. Ini pembaharuan dari firman. Nah, kehidupan yang dibaharui oleh kekuatan firman pengajaran yang benar. Tadi kehidupan yang dibaharui oleh lahir baru, oleh air dan roh, itu angin. Nah, di sini juga angin adalah kehidupan yang lahir baru dari firman pengajaran yang benar. Firman pengajaran yang benar. Kehidupan yang lahir baru dari firman pengajaran. Sehingga bisa taat dengar-dengaran. Hidup seperti Yesus. Yesus taat sampai mati di kayu salib. Kita taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara. Nah, diisi firman berubah dari kehidupan buli-buli tanah liat menjadi buli emas. Kehidupan seperti Yesus, yaitu taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara. Nah, coba kalau kita tiup angin ya ke sana. Enggak mungkin anginnya ke sana. Nah, taat ke sana. Kecuali ada apanya, ya. Mungkin ada temboknya ya, lain gitu. Ya ini secara wajarnya ke sana. Ke sana. Ya. Nah, itu taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara. Jadi itulah angin. Dilahirkan air roh, baptisan Roh Kudus. Yesus juga lahir dari air dan roh, menghampakan diri. Lahir dari firman, firman pengajaran benar, bisa taat dengar-dengar. Yesus taat sampai mati di kayu salib. Jadi contoh angin adalah Tuhan Yesus. Contoh angin adalah Tuhan Yesus. Dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Contoh angin itulah Tuhan Yesus. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran perasaan terdapat juga dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Setara dengan Allah, memiliki surga. Nah, dia tetapi melainkan mengosongkan diri, tidak bertahan. Ya, tidak bertahan, saudaraku, tidak mau tinggalkan surga. Ini tidak, dia datang. Saudara, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, mengosongkan diri, menghampakan diri, merendahkan diri. Ayat 8, dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan diri, menghampakan, merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ya, itu angin. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi jelas di sini. Ya, saudara ya. Jadi Yesus, contoh angin adalah Yesus sendiri. Ya, contoh angin Yesus yang menghampakan diri, merendahkan diri sampai mati di kayu salib, sehingga menjadi utusan dari surga. Nah, menjadi angin dari surga, utusan dari surga, angin dari surga yang ditiupkan ke bumi ini. Nah, menjadi angin dari surga, utusan dari surga, karena dia mau menghampakan diri, mengosongkan diri, merendahkan diri dan taat seperti angin, ke sana. Dari surga diutus ke bumi, datang ke bumi. Tidak, ini surga milikku, tidak mau aku, apa di bumi, enggak, datang ke bumi.
menjadi utusan dari surga, menjadi angin dari surga yang ditiupkan ke bumi untuk memberi kehidupan di bumi, memberi kehidupan, keharuman, memberi kehidupan. Bumi ini sudah mati oleh dosa, sudah dipengaruhi oleh setan semua ini. Tidak ada kehidupan, mati dalam dosa semua. Yesus meniupkan angin kehidupan, angin keharuman. Bumi ini sudah busuk. Perempuan Samaria 5 kali kawin cerai. Yang ke-6, ke-7, ke-berapa kumpul kebo sudah. Kawin mengawinkan. Busuk. Belum makan minum, merokok, mabuk, narkoba. Busuk bumi. Meniupkan kehidupan, memberikan kehidupan, keharuman, dan kesegaran. Nah, bumi ini sudah sumpek semua. Sudah letih lesu, beban berat. Susah payah sudah diberikan kesegaran, sudah kering semua di bumi ini, kering semua manusia, letih lesu, beban berat, susah payah, air mata. Tuhan berikan kesegaran, ditiupkan ke dunia untuk memberikan kehidupan, keharuman, kesegaran kepada manusia di dunia yang dikuasai setan untuk menuju kebinasaan. Nah, ini angin utusan dari surga. Yesus angin dari surga, utusan dari surga. Lahir dari air dan roh. Yesus dibaptis air, kemudian keluar dari kuburan air, ada baptisan roh. Dia bisa menghampakan diri. Mestinya Yohanes tidak mau. Oh jangan Tuhan, terbalik, saya yang harus dibaptis. Tidak, lakukan kehendak Allah, menghampakan, merendahkan. Semoga kita bisa mengerti. Kemudian bejana tanah liat, Yesus adalah firman. Dalam Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu Allah, firman lahir menjadi manusia. Itu Yesus adalah firman, bejana tanah liat, tapi diisi firman. Firman pengajaran, logos, firman pengajar. Sehingga bisa taat sampai mati di kayu salib. Kita taat sampai daging tidak bersuara lagi. Semoga kita bisa mengerti. Ini jadi contohnya angin, itulah Yesus dari surga, angin dari surga. Salah satu bukti bahwa Yesus ini adalah angin, waktu murid-murid dalam ketakutan. Nah ini keadaan dunia akhir zaman. Waktu Yesus mati, disalib, dia sudah bangkit. Murid-murid tidak tahu, mereka ketakutan, kunci pintu. Ini nanti satu waktu begitu. Keadaan akhir zaman, kita sudah menghadapi kebencian tanpa alasan. Wah, sudah susah. Kebencian tanpa alasan ini bukan cuma masalah rohani, masalah ibadah, bukan masalah jasmani juga. Di kantor jangan pikir enggak ada kebencian tanpa alasan. Ada di kuliah, di sekolah, di mana? Mau sepak bola, di mana aja, mau basket, ada kebencian tanpa alasan. Semua. Di mana-mana saja dalam bidang apapun kita menghadapi sampai ketakutan seperti murid-murid. Yohanes 20. Nah, disitulah tahu-tahu Yesus tampil. Tampil di tengah-tengah. Nah, itu angin, tidak bisa dihalangi apapun. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, wah itu akhir zaman. Pada hari pertama minggu itu berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera, kesegaran, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, angin dari surga. Yesus juga demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Murid-murid angin yang diutus juga. Amin. Yesus angin dari surga mengutus murid-murid angin yang bekerja di dunia ini. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus, terimalah, dan seterusnya. Semoga kita bisa menjadi pada saat murid-murid ketakutan mengunci diri. Pada saat murid-murid ketakutan mengunci diri karena menghadapi kebencian tanpa alasan.
Nah, saudara, maka Yesus sebagai utusan surga, angin dari surga, bertiup di tengah murid-murid, membebaskan murid-murid, untuk membebaskan murid-murid, saudara, dari segala ketakutan, letih lesu, beban berat, saudara, nah, dilepaskan murid-murid, dan sekaligus mengutus mereka, mengutus murid-murid sebagai angin yang ditiupkan oleh Tuhan. Utusan Tuhan, angin yang ditiupkan oleh Tuhan sama dengan utusan Tuhan dalam pekerjaan Roh Kudus. Ini bangsa Israel, murid-murid ini semua bangsa Israel, diutus oleh Tuhan. Angin harus menghampakan diri, harus taat untuk bertiup kemana-mana, murid-murid bertiup kemana-mana. Nah, ini satu angin dari surga datang untuk menolong mereka yang dalam tadi penjara, kunci pintu, dalam suasana seperti penjara, ketakutan, keterbatasan, bebas semua, lalu ditiupkan oleh Tuhan. Ditiupkan saja, membebaskan mereka dan mengutus mereka seperti angin yang ditiupkan oleh Tuhan ke seluruh dunia. Sama dengan utusan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus dalam pekerjaan Roh. Utusan Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan dalam pekerjaan Roh Kudus, dalam urapan Roh Kudus. Itu dari bangsa Israel. Nah, tapi bersyukur pada kesempatan ini kita juga melihat bangsa kafir juga bisa menjadi angin. Bangsa kafir bisa menjadi angin, menghampakan diri dan juga taat dengar-dengaran. Bisa menjadi angin. Satu contoh Lukas 7:1-10. Jadi oleh kemurahan Tuhan, oleh belas kasih Tuhan, bangsa kafir juga bisa menjadi angin. Utusan Tuhan dalam pekerjaan Roh Kudus yang dipakai bertiup kemanapun kita, membawa kehidupan, keharuman, kesegaran dari surga, menolong kehidupan yang dalam penjara dosa, dalam penjara kesulitan dan lain-lain. Kita dipakai oleh Tuhan. Sebagai contoh dalam Lukas pasal 7, Injil Lukas pasal yang ke-7. Ini bicara angin dulu. Jadi Yesus angin sesungguhnya dari surga, membebaskan murid-murid, kemudian meniupkan murid-murid. Tapi bangsa kafir juga. Semoga kita mengerti. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah yang ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dengan sangat meminta pertolongannya. Katanya, ia layak. Orang-orang menilai layak sekali dia ini ditolong. Ia layak. Engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita. Yahudi dengan kafir dengan Yahudi bermusuhan. Tapi perwira ini mengasihi bangsa Yahudi, bangsa Israel. Ya, dia layak ditolong, dia mengasihi bangsa kita. Dia yang menanggung pembangunan rumah ibadat. Bantu. Sekalipun bangsa kafir tidak boleh masuk rumah ibadat, tapi bantu. Luar biasa ini, perwira ini. Lalu Yesus pergi bersama mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira, perwira itu menyuruh sahabatnya untuk mengatakan kepada Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak. Loh, orang bilang layak dia, hebat dia. Dia bilang aku tidak layak. Lah ini angin. Layak tetapi merasa tidak layak. Ada tetapi merasa tidak ada. Angin. Bukan tidak ada jadi kok tidak ditolong. Nah, sekarang kita begitu. Baru doa 2 kali kok tidak ditolong ya. Aku sudah begini. Padahal baru doa 2 kali. Nah, itu baru puasa 2 hari. Enggak ditolong Yesus 40 hari. Nah, ini kita sering kali tidak ada merasa ada terus. Ya, tidak layak merasa hebat, dahsyat, luar biasa. Nah, ini bangsa kafir juga. Jadi bangsa kafir yang tidak lahir baru malah terbalik. Yang tidak lahir baru terbalik. Dia tidak layak, anjing babi. Hebat, khotbah hebat, main musik hebat, luar biasa, dahsyat. Padahal tidak layak. Nah, ini seringkali dibalik-balik. Tidak lahir baru. Nah, kalau lahir baru ini merasa orang mengakui hebat dia layak, tapi dia merasa tidak layak. Tidak layak.
Teruskan lagi, menerima Tuhan di rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata pada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun pada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Nah ini bangsa kafir juga bisa menjadi angin. Seorang perwira bangsa kafir, keadaannya perwira ini menengah. Jadi ada jenderalnya, dia perwira, dia punya prajurit. Jenderal, perwira, prajurit. Perwira menengah. Jenderal, perwira juga ya, atas. Jenderal, kemudian perwira menengah, dia punya prajurit juga. 3 ini. Susunannya tentara gitu. Nah, dia kedudukannya tinggi, cukup tinggi kedudukan. Jadi bangsa kafir keadaannya kedudukan cukup tinggi, banyak jasanya, banyak jasanya. Kemudian mengasihi orang Israel dan membangun bait Allah. Nah ini hebat dia. Dan juga sangat menghargai hambanya, sangat menghargai orang kecil, hamba, sangat menghargai hamba, orang kecil. Ini betul-betul hebat. Perwira bangsa kafir ini, keadaannya hebat, secara jasmani rohani hebat. Tetapi dengan kehebatannya tidak bisa menyelesaikan masalah. Nah, bangsa kafir dengan segala kehebatannya, apa saja kehebatannya, tidak bisa menyelesaikan masalah. Ini masalah penyakit tidak bisa, apalagi masalah dosa. Wah, tambah tidak mampu apa. Tidak bisa menyelesaikan masalah jasmani, masalah penyakit, penderitaan, apalagi masalah dosa, sehingga harus tetap binasa selamanya. Biar hebat kedudukannya, biar hebat semuanya, tetap binasa. Tetap buli-buli tanah liat, binasa selamanya. Hancur, retak, hancur dan binasa selamanya. Tetap itu keadaan kita, bangsa kafir. Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah, bangsa kafir harus diubahkan. Buli-buli tanah liat harus dirubah menjadi buli-buli emas. Lewat mendengar sepatah kata firman. Nah, bangsa kafir ini berkata pada Tuhan, katakan sepatah kata firman, maka hambaku sembuh. Itu iman. Jadi bangsa kafir harus dirubah menjadi, dari bejana, harus berubah dari bejana tanah liat menjadi buli-buli emas berisi mana. Menjadi angin juga, berubah menjadi angin. Lewat mendengar firman Tuhan, lewat mendengar sepatah kata firman. Ini sama dengan mendengar dengan sungguh-sungguh, dengan penghargaan setinggi-tingginya kepada firman Allah. Itu berubah kita, diisi buli-buli tanah liat, diisi firman, sehingga menjadi buli-buli emas. Di antaranya adalah angin. Angin dulu baru buli-buli emas. Keubahan itu menjadi angin, menjadi buli-buli emas. Bisa ya? Itu semoga kita. Jadi harus, bagaimana sikap kita menerima firman, sepatah kata firman. Firman yang merupakan perkataan Yesus, firman pengajaran yang benar. Firman yang dibukakan rahasia. Ayat yang satu menerangkan ayat yang lain. Firman pengajaran. Jangan sembarang dengar firman. Kalau tidak benar, malah hancur. Kalau diisi ragi, diisi racun, ajaran tidak benar, hancur, justru lebih cepat hancur. Jadi ini, kita harus berubah dari buli-buli tanah liat menjadi angin, menjadi buli-buli emas, lewat mendengar firman, mendengar sepatah kata firman. Sama dengan mendengar firman pengajaran yang benar, dengan penghargaan setinggi-tinggi, dengan sungguh-sungguh. Seperti kalau di Markus 7, anjing menjilat remah-remah roti.
penghargaan setinggi-tinggi, dijilat remah-remah. Nah ini lewat mendengar firman kita diubahkan. Tadi keubahan itu lewat baptisan air, Roh Kudus, juga lewat firman. Ayo, baptis air, baptis Roh Kudus sudah, lanjutkan dengan firman. Keubahan terus lewat firman. Tidak mungkin dibaptis lagi, tidak mungkin. Baptisan air, baptisan Roh Kudus satu kali. Betul ya? Dasar ini keubahan. Baptis air, baptis Roh Kudus berubah. Selanjutnya keubahan firman kerja. Nah, terus diulang-ulang firman ini untuk mengubah kita terus. Sampai menjadi angin, sampai menjadi buli-buli emas berisi mana. Sampai menjadi angin, nanti akhirnya menjadi buli-buli emas sempurna seperti Yesus. Tadi kehidupan Yesus nyata dalam kehidupan kita. Nah, ini ya, diubah jadi angin, menjadi buli-buli emas, menjadi sempurna. Sekarang menjadi angin, yaitu menghampakan diri tadi. Biar dia hebat tapi menghampakan diri, aku tidak layak. Biar dia layak, hebat, tetapi merasa tidak layak, tidak hebat. Ini berubah menjadi angin. Dengan sepatah kata firman, bangsa kafir bisa diubahkan menjadi angin. Layak menjadi tidak layak. Merasa tidak layak. Menghampakan diri, merendahkan diri serendah-rendahnya. Kemudian taat dengar-dengaran. Sampai daging tidak bersuara. Kepada Allah Tritunggal. Jadi dia ini seorang perwira, jadi dia ngerti komando. Mengerti komando. Dia ada atasannya, jenderal. Kalau jenderal bilang, pergi, jangan sampai tidak pergi. Wah, gawat. Kalau perang apalagi. Maju, tidak maju, ditembak sendiri katanya. Dulu kami punya tentara yang kenalan tentara yang ke timur-timur. Nah, waktu datang dia bercerita, kalau komandannya bilang maju, oh mundur atau bagaimana, tembak sendiri, matilah kau itu. Tembak sendiri. Kalau dia takut, harus. Nah, dia tahu sekali. Kalau jenderal kasih perintah dia, perwira harus taat. Kalau dia beri perintah ke prajurit, dia harus taat. Kepada hambanya taat juga. Nah ini makanya dia tahu, taat kepada Allah Tritunggal. Taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara kepada Allah Tritunggal. Ya, kepada Allah Tritunggal. Nah, itu. Jadi digambarkan dalam militer itu Allah Tritunggal. Jenderal itu Allah Bapa, Tuhan. Perwira anak Allah, Yesus. Kemudian prajurit Allah Roh Kudus, Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Ini bangsa kafir harus taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara kepada Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Ayo sekarang kita pelajari praktek. Ya, prakteknya taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara kepada Allah Tritunggal. Prakteknya. Nomor 1, pekerjaan Allah Bapa sekarang. Apa yang harus kita taati? Pekerjaan Allah Bapa, Tuhan. Allah Bapa yaitu mengutus. Ya, 1 Yohanes 4, mengutus anaknya yang tunggal ke dunia. Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Mati, harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, Yesus, untuk mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Nah, hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Ya, satu-satunya juru selamat. Yaitu satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Tetapi harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Manusia yang lain tidak bisa, rasul, nabi tidak bisa. Semua berbuat dosa, menyelamatkan dirinya sendiri tidak bisa. Apalagi menyelamatkan. Makanya harus diutus Yesus. Angin dari surga diutus. Yesus harus diutus ke dunia. Saya harus diutus ke dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Nah, sikap kita, sikap kita yaitu harus percaya dan taat kepada Yesus. Percaya itu mengandung taat. Harus percaya, iman, percaya kepada Yesus
sebagai satu-satunya juru selamat. Tidak boleh bimbang, tidak boleh ragu, tidak boleh mendua hati. Percaya, iman percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Nah, itu sikap kita. Ini ketaatan kepada pekerjaan Allah Bapa, taat pada Allah Bapa. Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal, ayo kita terima. Kita percaya, iman percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Kemudian kedua, pekerjaan anak Allah, Yesus. Pekerjaan anak Allah, Yesus, yaitu mengatakan sepatah kata. Katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Pekerjaan Yesus, anak Allah. Pekerjaan anak Allah, Yesus, yaitu mengatakan sepatah kata. Sepatah kata saja, sepatah kata. Itulah sepatah kata A. Yohanes 19:30. Yesus mengatakan sepatah kata. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkannya. Di atas kayu salib, Yesus berseru sepatah kata, mengatakan sudah selesai. Artinya Yesus sudah meminum anggur asam bercampur empedu, sama dengan menanggung segala dosa-dosa kita. Ya. Yesus meminum anggur asam bercampur dan mati di kayu salib langsung, dan mati di kayu salib. Ia menundukkan kepala, menyerahkannya dan mati. Artinya saudaraku, Yesus menanggung segala dosa-dosa, kutukan dosa, dan menyelesaikan. Menanggung dan menyelesaikan semua dosa, kutukan dosa, hukuman dosa sudah ditanggung dan diselesaikan di kayu salib. Sehingga manusia berdosa bisa diselamatkan. Manusia berdosa bisa diselamatkan. Nah, ini angin, mau jadi angin, percaya pada Yesus. Dia utusan dari surga, dia yang mengutus kita, mengutus bangsa Israel tadi, murid-murid juga mengutus kita ini, perwira, diwakili oleh perwira bangsa. Kita harus percaya. Kalau tidak percaya bagaimana diutus? Kamu ke sana, nanti aku tidak percaya. Tidak bisa. Harus iman, percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Jangan bimbang, itu baru bisa jadi utusan, jadi angin utusan. Yang kedua, Yesus mengatakan sepatah kata, ada beberapa ini. Sudah selesai. Ya, Yesus meminum anggur asam bercampur empedu, kemudian mati di kayu salib. Artinya menanggung dan menyelesaikan segala dosa, kutukan dosa, hukuman dosa, sehingga manusia berdosa bisa diselamatkan. Tidak akan dihukum lagi. Sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Tidak dikutuk, tidak dihukum, sudah ditanggung Yesus. Nah, sikap kita, sikap kita, yaitu kita juga harus berkata sudah selesai pada dosa-dosa. Kita juga harus berkata sudah selesai, ini taat, sudah selesai, sudah selesai. Kita harus berkata sudah selesai pada dosa-dosa. Artinya kita harus menyelesaikan dosa-dosa dengan cara berdamai, saling mengaku, saling mengampuni. Ini utusan Tuhan. Harus percaya dulu. Ayo sekarang selesaikan dosa. Yesus sudah berkata sudah selesai, kita juga sudah selesai. Kita menyelesaikan dosa. Sampai puncak dosa, dosa makan minum kawin dengan cara berdamai, saling mengaku, saling mengampuni. Saling mengaku, kalau salah ngaku kepada Tuhan, salib kepada Tuhan, vertikal kepada sesama, horizontal. Jika diampuni jangan berbuat dosa. Kalau benar mengampuni dosa orang lain dan melupakannya, maka darah Yesus menghapus segala dosa kita. Sehingga kita bisa bertobat, stop dosa, bertobat dan hidup dalam kebenaran. Bertobat dan hidup dalam kebenaran. Kita mulai merasakan kebahagiaan. Berbahagia orang yang diampuni dosa. Kita merasakan kebahagiaan surga. Pahit, getir dan lain-lain hidup sudah ditanggung Yesus, sudah diminum Yesus. Ayo kita selesaikan dosa. Itu yang membuat pahit, getir, letih, lesu, berat sudah selesaikan, maka kita akan mengalami kebahagiaan surga. Kebahagiaan surga. Minum anggur yang manis, anggur baru, anggur manis, kebahagiaan surga. Semoga kita yang pahit diminum Yesus, yang manis kita minum, luar biasa.
Nah ini dia utusan dari surga. Nah, membebaskan kita dulu, seperti murid-murid dibebaskan dari rasa takut, sudah rasa ini, ayo baru diutus. Kita juga bangsa kafir. Ayo, aku ada pahit getir, bagaimana mau melayani Tuhan pahit getir, susah payah bagaimana? Nah, bebaskan dulu. Kita merasakan anggur baru bahagia surga, baru bisa diutus. Angin yang ditiupkan oleh Tuhan. Itu. B. Lukas 7 ayat 8. Lukas 7 ayat 8. Ini sepatah kata. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata pada salah satu prajurit, pergi, maka ia pergi. Satu kata, sepatah kata, pergi. Nah, Yesus berkata pergi, nah, maka ia pergi. Pergi. Nah, ini artinya dalam Yohanes 16 ayat 7. Dalam Yohanes 16 ayat 7, pergi. Nah, sepatah kata, sudah selesai, pergi. Ya, sudah selesai, pergi. Nah, ini saja. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus pergi sama dengan Yesus harus mati di kayu salib, bangkit naik ke surga. Yesus pergi sama dengan Yesus mati di kayu salib, ya, bangkit dan naik ke surga. Bangkit dan naik ke surga. Maka Yesus bisa mengutus Roh Kudus. Setelah naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus ke dalam dunia. Mulai loteng Yerusalem. Mulai loteng Yerusalem. Jadi Yesus harus mati, bangkit, naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus ke dunia ini. Ya, ke dunia. Itu pergi. Roh Kudus ke dunia. Semoga kita bisa mulai di loteng Yerusalem sampai sekarang. Sampai sekarang diutus Roh Kudus datang kepada kita di dalam dunia. Kemudian datang, artinya Roh Kudus datang, pergi, Roh Kudus datang dalam kehidupan kita. Roh Kudus datang dalam kehidupan kita, masuk dalam kehidupan kita. Roh Kudus datang dalam kehidupan kita, masuk dalam kehidupan kita. Saudara, ini kita mengalami baptisan Roh Kudus. Mengalami baptisan Roh Kudus. Kita mengalami baptisan Roh Kudus. Kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, urapan Roh Kudus. Itu baptisan Roh Kudus. Mengalami kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus sehingga bisa berseru ya Aba ya Bapa. Taat dengar-dengaran. Kita taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara. Kita bisa taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara. Ini baptisan Roh Kudus. Saja, Yesus berkata, datang Roh Kudus datang masuk dalam kehidupan kita. Saja, Roh Kudus datang masuk dalam kehidupan kita. Nah, kita mengalami baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, urapan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, urapan Roh Kudus. Sehingga kita bisa berseru ya Aba ya Bapa. Roma 8:15 itu ayatnya. Roh Kudus, kalau kita ada Roh Kudus maka bisa berseru ya Aba ya Bapa. Taat, jadi angin taat. Taat dengar-dengaran. Tadi angin menghampakan diri. Taat dengar-dengaran. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Ya Aba ya Bapa, taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara lagi. Taat sampai daging tidak bersuara. Nah ini percaya Yesus nomor 1, kita diutus oleh Tuhan. Ya, percaya kepada selesaikan dosa, bertobat, hidup benar. Nah, itu baru bisa diutus, itu angin baru bisa diutus. Kalau berdosa mau diutus bagaimana? Sama saya selalu katakan senjata kita ini senjata kebenaran, utusan Tuhan. Kalau berbuat dosa senjata dosa, wah kasihan yang datang. Kasihan yang datang benar jadi dosa. Yang datang dosa tambah 2 kali lipat. Pulang tambah dosa. Nah, kita harus
sudah selesaikan dosa-dosa. Hidup benar, kemudian taat dengar-dengar. Kalau tidak taat mana bisa diutus. Ditiup ke sana, lari ke sana. Bagaimana? Yunus ditiup ke Niniwe, lari ke Tarsis. Akhirnya jangankan diutus, dimakan, ditelan ikan. Untung masih Tuhan tolong. Kalau enggak, wah mati dia. Untung sadar. Nah, ini kalau tidak taat justru bukan membantu pekerjaan Tuhan, menyusahkan. Bukan melayani, dilayani. Yunus kan mau melayani ke Niniwe. Ayo ada orang jahat dilayani. Malah dia harus dilayani, harus dikeluarkan dari perut ikan dan lain-lain. Nah, itu kita juga, saya juga. Kalau tidak taat kita, saya sebagai gembala tidak taat, bukan melayani jemaat, dilayani. Aduh gembala kasihan ini, aduh apa sedikit-dikit ini, susah. Ayo kita melayani, taat dengar-dengar. Nah ini, kemudian hidup dalam damai sejahtera, baptisan Roh Kudus, roh bagaikan burung merpati datang pada Yesus. Itu Roh Kudus. Taat berhasil, tidak taat dimakan ikan. Nah, itu gagal total. Itu belajar pada Yunus saya, kaum muda ya, belajar sama Yunus. Taat sekalipun menghadapi jahat, wah berhasil. Menghadapi sulit, mustahil, kalau taat berhasil. Kalau tidak taat sekalipun, Niniwe, Tarsis, wah kotanya indah, wah orangnya baik-baik, ya, wah aku pasti dijamu, bukan dijamu, jamu gendong bukan, ya dijamu, dikasih makan, baik-baik. Tapi kalau tidak taat, tidak dikasih makan, dimakan ikan malah. Nah, itu pelajaran berharga. Yunus, bagi kami hamba Tuhan, Lempinel, Kristus Ajaib, perhatikan siswa-siswa. Pelajaran bagi kaum muda kita semua. Sudah sekalipun, wah aku nanti dimakan ini sama orang Niniwe ini. Jahat mereka, enggak. Ya, kalau taat pada firman Tuhan, berhasil. Tidak taat gagal, bagaikan ditelan ikan. Nah, semoga kita. Kemudian damai sejahtera. Roh Kudus itu membuat kita damai sejahtera. Damai sejahtera. Tenang, ketenangan, damai sejahtera. Ketenangan. Sehingga semua menjadi enak. Dan damai sejahtera tidak ada iri, tidak ada benci, tidak ada jahat, tidak ada najis, tidak ada takut, tidak khawatir. Serahkan pada Tuhan. Kita dalam ketenangan, semua enak dan ringan. Taat berhasil, damai, semua enak dan ringan. Nah, ini angin. Aku diutus, bangsa kafir bisa diutus. Pada kesempatan ini. Dulu 12 murid diutus, tapi bangsa kafir juga diutus oleh Tuhan. Ya, semoga kita murid. Kemudian masih ada Lukas 7 ayat yang ke-8. Ini yang ketiga sekarang, pekerjaan Allah Roh Kudus. Tadi sudah pekerjaan Allah Bapa mengutus Yesus ya, ke dalam dunia. Ayo kita percaya, iman, percaya sebagai satu-satunya juru selamat Yesus. Tidak ada yang lain. Pegang iman. Ya, iman lewat mendengar sepatah kata firman. Iman itu sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, pekerjaan anak Allah. Yesus sudah selesaikan dosa, bertobat, hidup benar. Pergi, Yesus mengutus Roh Kudus ke dunia ini. Datang, Roh Kudus akan masuk dalam kehidupan kita. Kita mengalami baptisan Roh Kudus. Taat, dengar-dengar. Damai sejahtera, tidak boleh ada iri, benci, tidak boleh. Kalau lebih dalam lagi, tidak merasa apa yang daging rasakan. Damai sejahtera itu tidak merasakan lagi apa yang daging rasakan. Nah ini, daging sering rasa apa? Khawatir, tidak ada lagi. Daging rasa najis, tidak ada lagi. Daging rasa jahat, tidak ada lagi. Daging rasa pahit, benci, tidak ada lagi. Semua yang daging rasakan tidak ada lagi. Itu damai sejahtera, ketenangan. Semua menjadi enak dan Roh Kudus yang menguasai. Daging pergi, Roh Kudus yang ada. Nah, sekarang yang ketiga, pekerjaan Allah Roh Kudus. Lukas 7 ayat 8. Lukas 7 ayat 8. Lukas 7 ayat yang ke-8. Saudara,
Pergi. Ya, jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang datang, pergi. Dan maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah. Ini yang Roh Kudus. Jadi Allah Bapa mengutus Yesus, Yesus mengutus Roh Kudus, sekarang Roh Kudus mengerjakan. Nah, kerjakanlah pekerjaan Allah Roh Kudus. Untuk apa? Kerjakanlah. Itu menunjuk pekerjaan Allah Roh Kudus. Kerjakanlah. Itu pekerjaan Allah Roh Kudus. Apa itu pekerjaan Allah Roh Kudus? Roma 8:26. Pekerjaan Allah Roh Kudus, Roma 8:26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Nah ini Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus membantu saya dan saudara, membantu kita dalam kelemahan kita. Sekali lagi, daging itu lemah. Daging itu tak berguna, daging itu lemah, tak berguna. Roh yang memberi hidup. Daging itu kelemahan, banyak kelemahan. Nah ini pekerjaan Roh Kudus sekarang. Ya, siang ini juga Roh Kudus dicurahkan. Allah Bapa sudah mengutus Yesus di tengah kita. Ayo kita percaya iman supaya kita nanti bisa diutus juga. Jadi angin. Seperti dulu Yesus membebaskan murid-murid dari rumah terkunci. Nah, Yesus angin surga datang, murid-murid bisa diutus. Nah, saat ini ayo kita juga. Allah Bapa mengutus Yesus, ayo kita iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Nah, ini lewat mendengar firman. Sepatah kata penghargaan setinggi-tingginya pada firman. Itu kita bisa diutus. Nah, diutus. Kemudian Yesus mengutus Roh Kudus. Ayo Roh Kudus menolong kita. Sekarang pekerjaan Roh Kudus adalah membantu kita, menolong kita untuk mengatasi kelemahan-kelemahan daging. Mengatasi kelemahan daging. Ini pekerjaan Roh Kudus. Apa kelemahan daging? Pertama, jadi sekali lagi biar hebat daging ini lemah. Bejana tanah liat lemah, hancur, rapuh, hancur, binasa. Apa kelemahan daging? Nomor satu kelemahan daging adalah selalu berbuat dosa, kalah dengan dosa, tempat bercokolnya dosa. Nah, itu kelemahan daging adalah tempat bercokolnya dosa. Nah, itu ulat-ulat bangkai keluar dari daging. Nah, itu dosa-dosa itu. Virus-virus, daging itu busuk. Kalau dibiarkan ada virus-virusnya, bakteri-bakteri dosa, sampai ulat bangkai, dosa-dosa yang puncaknya dosa, kelihatan sekali dosa. Nah inilah tempat bercokolnya dosa. Berarti tempat bercokolnya virus, bakteri, ulat bangkai yang membusukkan. Semua di situ. Daging. Dan tempat bercokolnya daging. Nah, ini daging tempat bercokolnya dosa. Selalu mendorong untuk berbuat dosa. Kita kalah dengan dosa. Selalu mendorong kita berbuat dosa. Sehingga kalah selalu. Ini lemah, kalah menghadapi dosa. Tapi kalau ada Roh Kudus luar biasa. Roh Kudus mematikan dosa. Ulat bangkai mati, virus, bakteri dosa mati. Mati sehingga kita bisa hidup benar, hidup suci. Roma Fatsal 13. Surat Roma Fatsal yang Surat Roma Fatsal yang ke-8, Fatsal 8 ayat 13. Roma 8 ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Kita menurut hidup menurut daging, menurut virus-virus dosa dalam daging, bakteri dosa, ulat bangkai, kita mati betul, busuk, hancur. Nah, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan daging, kamu akan hidup. Ini kekuatan Roh Kudus. Daging yang lemah, tidak tahan dengan dosa, selalu berbuat dosa. Maka Roh Kudus sanggup untuk mematikan perbuatan dosa. Sama dengan virus dosa, bakteri dosa. Virus dosa, bakteri dosa. Ulat-ulat bangkai dosa. Sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran, kesucian. Itu kekuatan Roh Kudus. Ayo, sementara kita digerogoti ulat bangkai, kita mau melayani mana bisa? Tidak bisa. Sementara ada virus, ada ini tidak bisa. Kita sendiri sakit rohani.
Nggak bisa melayani. Ayo, harus dulu dimatikan semua oleh Roh Kudus. Kita bisa diutus oleh Tuhan menjadi angin. Jangan angin yang berbau busuk, angin keharuman. Ayo, ulat bangkai busuk semua itu, virus, bakteri busuk semua. Ayo menjadi harum, hidup benar, suci, harum. Ini sebarkan keharuman. Kemana-mana kita harum. Semoga kita bisa mengerti. Nah, sampah itu kan tempatnya virus, bakteri, ulat. Itu tempat sampah yang lama. Kalau kami di Halim itu dulu pertama-tama, sampai sekarang bekasnya itu. Waduh. Jadi turun jalan dengan istri sudah saling 1, 2, 3 lari ke mobil. Bau sekali. Saya sudah dalam hati, kok bau terus, ada sampahnya. Sekarang sudah diangkut. Nah, sampahnya sudah diangkut, tapi ya itu bekasnya masih juga siang. Coba bawa bau itu, orang lari semua. Bawa bau harum. Ayo, Roh Kudus mampu. Mungkin kita sudah busuk di keluarga, busuk di sini. Roh Kudus mampu untuk membuat harum kembali. Kedua, kelemahan daging apa? Kelemahan daging, tidak mau beribadah melayani Tuhan. Enggak mau beribadah, enggak setia dalam ibadah, enggak mau ibadah sampai enggak bisa ibadah pelayanan. Kalau yang lain mau berapa jam, ayo. Silahkan. Mau pesta 10 jam boleh, kurang. Mau gosip bisa. Mau apa aja daging bisa. Tapi kalau ibadah pelayanan dulu susah. Nah ini Roma 12:11. Nah, kalau enggak ibadah enggak bisa sampai di sorga. Hanya ibadah pelayanan yang membawa kita sampai ke tahta surga. Sebelum Roma 12:11, Wahyu 22 ayat 3. Wahyu 22 ayat 3. Wahyu 22. Maka tidak ada lagi laknat, tahta Allah, tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Di tahta itu kita beribadah, melayani Tuhan. Loh, kalau enggak mau ibadah pelayan, enggak mau ke tahta surga, enggak bisa ke tahta surga. Itu daging dipakai oleh setan. Daging itu untuk menghalangi kita ibadah. Nah, tidak setia dalam ibadah pelayan, tidak mau, tidak setia pertama, tidak mau, akhirnya sampai tidak bisa satu waktu beribadah. Berarti tidak bisa sampai ke tahta surga, tidak bisa. Biar dia mau apa, tidak bisa. Hanya ibadah satu-satunya aktivitas di dunia yang bisa membawa kita ke surga. Oh, semua begitu. Semua, saya juga punya pengalaman begitu. Malas. Kalau dengan kakak saya nomor 3 itu kalau hari Minggu gambling. Kalau menang datang, kalau kalah tidak datang. Begitu ya, berharap kalah. Tidak datang. Itu sungguh itu terjadi. Malas daging itu. Tidak setia, malas untuk ibadah. Kalau yang lain, wah biar capek, biar ini, biar pusing, ayo diajak teman, pusing, ayo keluar, wah seger langsung. Kalau seger diajak, ayo ibadah, pusing langsung. Itu daging. Saya lagi nyanyi, ayo jam ibadah, ayo langsung. Kok agak. Nah, itu. Tapi coba kalau sakit perut sedikit, ayo ke restoran. Masih bisa? Oh bisa, enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Itu padahal sudah sakit-sakit, enggak apa-apa. Nah, itulah daging. Tapi bersyukur, Roma 12 ayat 11. Roma 12:11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh Kudus sanggup membuat kita setia menyala-nyala, setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir, sampai meninggal, sampai Tuhan datang. Ayo, di mana letak kelemahan daging pada saat ini? Kita sudah percaya Yesus, bersyukur. Nah, saudara, kita bertobat, saudara. Mari ya, kita taat, dengar-dengar mau dipakai Tuhan, tapi masih ada hambatan daging ini terakhir. Kelemahan daging, ini pekerjaan Roh Kudus kan. Menghantam, menolong kita menghadapi kelemahan daging. Nggak mau ibadah. Pertama berbuat dosa terus. Kedua,
Nah, tapi Roh Kudus mematikan dosa. Kedua, tidak mau ibadah. Ayo setia berkorban. Ketiga, tadi itu Roma 8:26. Sudah baik, sudah tidak mau berbuat dosa, sudah setia ibadah, masih diganjal lagi. Satu, tidak bisa berdoa, tidak bisa menyembah. Nah, kalau doa penyembahan paling siksaan, ya, paling tersiksa. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan tak terucapkan. Ini kelemahan daging. Tidak mau berdoa, menyembah, atau tidak bisa berdoa, menyembah. Kering. Daging itu kering. Tapi biarlah pada saat Roh Kudus yang menolong kita, amin, Roh Kudus. Sehingga kita bisa berdoa, menyembah Tuhan dengan keluhan tak terucapkan. Dengan hancur hati. Keluhan tak terucapkan dengan hancur hati. Dengan hancur hati. Nah, seringkali kenapa Tuhan izinkan sesuatu luar biasa terjadi atas kita. Bangsa kafir juga. Supaya kita bisa hancur hati. Lain kali kalau sudah semua normal, kaum muda, nilai bagus, pergaulan bagus, pacar ada, semua ada, wah senang. Sudah lupa berdoa. Berdoa pun sudah kering. Ini sering kali. Lalu Tuhan izinkan satu yang luar biasa terjadi. Baru bisa, Yesus, haleluya. Ya, Roh Kudus menolong. Berdoa menyembah dengan hancur hati. Ya, kalau sudah terjadi demikian tidak apa-apa. Ayo kita berdoa. Tapi yang belum, ayolah hargai Tuhan sungguh-sungguh. Hargai korban Kristus biar kita bisa. Aku mohon urapan Roh, bisa berdoa menyembah Tuhan, menyerahkan hidup kepada Dia. Sebagai contoh, seorang ibu perempuan Kanani diizinkan anaknya kerasukan setan. Nah, baru datang sama Tuhan. Kasihanilah aku, hancur hati. Hancur hati itu menyembah Tuhan, berdoa menyembah Tuhan, mengakui tidak bisa, tidak layak, tidak mampu, hanya butuh belas kasih Tuhan. Tidak layak, tidak mampu, hanya butuh belas kasih Tuhan. Itu, hanya butuh belas kasih Tuhan. Ini daging ini harus diurapi Roh Kudus supaya butuh belas kasih Tuhan. Dalam Markus pasal 7. Injil Markus pasal yang ke-7. Bagian terakhir saja. Markus pasal yang ke-7. Ya, Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke Markus 7 ayat yang ke-27. Ayat ke-25. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Tersungkur, hancur hati di depan kakinya. Lalu Yesus berkata, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang diambil bagi anak-anak, melemparnya pada anjing. Tapi perempuan tuanya, benar Tuhan, tapi anjing di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anaknya. Maka anak-anak, kata Yesus kepada perempuan, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Nah, ini satu, anaknya perempuan diizinkan kerasukan setan sehingga dia biasa tersungkur. Artinya kehancuran nikah, buah nikah. Diizinkan terjadi kehancuran buah nikah, gangguan dalam nikah, buah nikah. Diizinkan. Karena terlalu kering perempuan ini, kata-katanya terlalu kering. Terlalu kering dia, tidak bisa berdoa, dia kering, cuma menjilat muntah, terus ngomong ini, ngomong itu, tidak bisa. Yesus, haleluya, sudah tidak bisa. Terlalu kering kata-katanya. Maka Tuhan izinkan terjadi gangguan dalam nikah rumah tangga, nikah buah nikah, kehancuran nikah buah nikah, supaya dia bisa tersungkur menyembah Tuhan. Dan saat itu belas kasih Tuhan datang. Ya, Tuhan tolong, iman ditambah belas kasih, mujizat terjadi. Kata-kata iman ditambah belas kasih, mujizat terjadi, mujizat terjadi. Semoga kita bisa mengerti, dipulihkan, nikah buah nikah dipulihkan, mustahil menjadi tidak mustahil. Kerasukan setan sudah tidak bisa ditolong, mustahil menjadi tidak mustahil. Tadi perwira itu sudah hampir mati,
sudah mustahil juga menjadi tidak mustahil. Penyakit, ekonomi, apa mustahil menjadi tidak mustahil. Tuhan sanggup menolong kita semua. Asal bisa berdoa. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan putus asa. Berdoa kepada Tuhan saat ini. Menyeru nama Tuhan saat ini dengan hancur hati, Tuhan akan tolong kita semua. Yang busuk jadi baik, yang hancur jadi baik. Yang hancur jadi baik, masa depan berhasil indah, yang gagal menjadi berhasil indah. Semuanya Tuhan mampu, Roh Kudus mampu menolong kita. Sampai terakhir nanti kalau Tuhan datang betul-betul kita diubahkan. Doa penyembahan juga keubahan. Kita diubahkan menjadi sempurna seperti Dia sampai selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Mari, bangsa kafir keadaannya hebat, tapi tidak cukup. Apalagi keadaannya seperti ibu ini, ya tidak hebat, hancur, ayo semua hebat, tidak hebat datang pada Tuhan. Tersungkur di bawah kaki Tuhan. Tuhan akan tolong kita semua. Sujud di altarnya, mari. Sujud di altarnya, 76. Kita bangkit berdiri bersama. Keadaan hebat tetap tersungkur, keadaan tidak hebat juga tersungkur semuanya. Serahkan kepada Tuhan. Sujud di altarnya, 76. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang 50 harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerah Tuhan, belas kasih Tuhan. Ya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kur, sujud di altar, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya dengan seorang bapak, seorang ibu, anak muda. Haleluya. Kita bangsa kafir, hebat tapi tidak berdaya apa. Seperti perwira, apalagi ibu tidak hebat menghadapi penderitaan, kemustahilan. Tidak bisa apa-apa, dua-duanya harus tersungkur di bawah kaki Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa.
mujizat terjadi dengan haleluya. Semua tutup mata. Mungkin ada 1 orang 2 orang mau datang, kesempatan tersungkur di depan Tuhan. Angin merendahkan diri, menghampakan diri. Jangan tutup jalan, naik ke atas boleh juga. Haleluya, haleluya. Yang hebat harus tersungkur, yang tidak hebat apalagi. Lagi, haleluya. Yang lain boleh berlutut di tempat atau duduk sama saja. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Galaka. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kuasa Roh Kudus mampu menolong kami. Haleluya. Galaka. Haleluya. 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 Galaka. Haleluya. 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 Yesus, haleluya. Jamah kami Tuhan, haleluya. Galaka. Jamah kami, lembutkan hati kami, bisa hancur hati. Oh, haleluya. Haleluya. Bisa hancur hati Tuhan. Haleluya. Oh. Galaka. Haleluya. 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 Galawasa. Kami tidak mampu Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi. Haleluya, haleluya. Sampai kami sempurna seperti itu. Kami menjadi angin yang diutus Tuhan sampai sempurna seperti itu. Terima kasih. Haleluya. 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 Galaka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Kau baik bagi kami. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Ayo ulurkan tangan kepada Dia. Jangan kecewa, jangan putus asa, jangan bangga dengan sesuatu. Serahkan hidup kepada Dia. Haleluya. Roh Kudus adalah 2 tangan Tuhan yang diulurkan kepada kita. Bangsa kafir khususnya. Oh, haleluya. 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 Engkau tidak menipu kami. Haleluya. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Terima kasih, Engkau akan pakai kami menjadi angin yang ditiup oleh Tuhan. Dan Engkau akan jadikan kami sempurna seperti Engkau. Terima kasih. Turunkan tangan. Kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih, Engkau baik bagi kami Tuhan. Tetapkan firman-Mu dalam kami semua Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bentuklah kami bangsa kafir ini menjadi angin, menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai sampai sempurna seperti itu. Dan mujizat pasti terjadi. Tuhan tolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita menyanyi satu nyanyian, kemudian korban. Kedua, untuk tetap safari Natal. Kalau Bapak Ibu mau secara pribadi di amplop boleh, karena biaya cukup besar, Square dan Kartika 100 juta lebih kira-kira ya, 100 juta lebih, lain dengan lain sekolah minggu dan lain-lain masih banyak. Ya, baik. Kunjungan-kunjungan untuk bus dan lain-lain. Silakan yang secara pribadi. Mari
Kita nyanyi yang tadi, segera, mari. Haleluya. Kornya saja. Sujud di altar. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi. Instrumen saja. Saya umumkan pengumuman kebaktian kita seperti biasa. Senin, Rabu, Jumat pagi jam 5 pagi ada doa pagi di Malang disiarkan secara langsung. Ya. Kemudian hari Rabu doa pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:30 sore. Ya. Hari Rabu doa penyembahan dan pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Saya mau ingat-ingat cari doa malam ini, soalnya. Berarti, Rabu maafkan dialihkan ke Mojo Agung, maafkan. Yang tidak ada transportasi segera mendaftar, ya, mendaftar kepada Bapak Agun, Bapak Endro, Bapak Diki, Bapak Andi juga boleh dibantu. Jadi sebisa-bisanya semua datang karena ini dialihkan, ya, dialihkan ke Mojo Agung. Ya, semua bisa datang, ya. Yang kesulitan transport silakan, kesulitan apapun silakan, ya. Baik. Jadi apa? Ya, dicatat ya langsung. Baik, Tuhan memberkati. Mojo Agung Wali Kukun tanggal 20 ya. Wali Kukun tanggal 20 pagi juga itu. Jadi kalau dari Surabaya mungkin jam 4 juga sama itu dengan Malang. Atau jam 5 Surabaya mungkin. Enggak bisa ya, jam 4 juga ya. Jam 4 pagi sudah berangkat, jam 9 pagi itu Natalnya. Jatipasar 22 Jumat ya, Ompang selalu ke sini. Nah, itu pagi, berarti kalau sini jam 6 berangkat bisa. Silakan mendaftar. Malang 24 mendaftar juga, saudara ya. Harus mendaftar semua yang ke Malang, harus mendaftar untuk konsumsinya, saudara ya, konsumsinya. Baik, transportasi kalau enggak ada juga mendaftar. Kemudian Surabaya Square Ballroom 25 Desember jam 6 sore ya. Baik, silakan mengundang teman-teman yang lain. Mojo Agung dari Malang 136 orang. Surabaya kalau semua 200 lebih. Ya. Ya, bagus ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Yang berulang tahun. Kemudian hari Jumat sudah Jumat doa penyembahan jam 5:30 sore Jumat. Kemudian Sabtu kaum muda remaja tetap jam 5:15. Kemudian Minggu semacam ini, ya. Tuhan memberkati. 9:30 sekolah Minggu, Natal sekolah Minggu. Sabtu Natal, Minggu depan Natal sekolah Minggu jam 9:30. Ada anak-anak kecil tetangga boleh diajak ya. Minggu jam 11 kebaktian umum, 11 kurang sedikit. Baik, Tuhan memberkati. Yang berulang tahun kemarin Ibu Tuti Andayani, Ibu Aton 9 Desember kemarin ya, selamat ulang tahun. Ibu Deborah Pujiana, Ibu Tik Gunawan 12 Desember. Saudari Livia Esther Budianto 12. Saudari Ayu Purnama 14. Ibu Trifosa Natalia, Ibu Rudianto 14. Ibu Rosalina, Ibu Kaliat 14. Saudari Natalia Dwi Kristianti 15. Baik, Tuhan memberkati. Ya. Untuk Natal Square Ballroom sudah boleh persiapan, sound system konsumsi mungkin jangan satu tempat aja ya, beberapa tempat. Dan juga yang
Solo tidak. Ya, yang ayam bakar wong Solo tidak. Karena di situ ada doanya agama lain. Ya, jadi enggak usahlah kita Natalan ini ya. Nah, jadi enggak usah, ya, enggak usah. Baik. Ya. Pengumuman anak sekolah minggu ada latihan kur di ruang Tabita setelah kebaktian ini. Anak sekolah minggu, ya. Ada latihan kur, tentu ada konsumsinya, mungkin lapar. Siapa tahu saya. Oh ya, silakan mencari apa itu? Ballpoint yang lampu itu, kalau tahu, untuk lilinnya. Square kan enggak boleh pakai lilin. Jadi yang nyala-nyala. Jangan korek api ya, kepanasan, panas ya. Itu. Baik, silakan. Natal anak sekolah 17. Baik, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita tamatkan kebaktian kita pada saat ini. Dari oh ya, Medan ini semua. Baik, Tuhan memberkati. Ibu Rosalina 14, Natalia sudah semua. Baik, Tuhan memberkati semua. Terima kasih untuk doanya. Tadi malam sebenarnya saya tidak bisa pulang sudah, ya, karena terlambat, terlalu macet jalannya, so, ya. Jadi pesawat berangkat 8:05 berangkat, saya 8:05 masih di jalan, so, ya. Nah, jadi coba telepon, oh masih ditunggu Pak, sudah dekat parkir, sudah, tapi saya salah lihat, oh loh kok belum Pak, oh belum masih jauh. Saya tunggu lagi, tunggu, bisa ditunggu. Ya itu cuma tinggal 2 orang. Ya. Kadang-kadang ditinggal juga, pernah ditinggal, ini ditunggu. Karena Bapak Ibu kan berdoa, nah, kaum muda berdoa, jadi doakan nanti ya. Bayangkan saya turun, Pak, jadwalnya 15.20, 15.45 naik pesawat lain, Batik Air ya, di Halim. Jadi memang sudah angkat kaki, sudah tidak bisa apa-apa. Saya cuma Tuhan aja yang tolong semuanya ya. Jadi doakan, saya yakin kalau didoakan tidak pernah ditinggal ya. Tuhan memberkati kita semua. Baik, kami berdoa buat yang sakit, jamaah, Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, ampuni semua. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit kami usir dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa, bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur, melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan tolong kiranya Tuhan yang berulang tahun kemarin, hari ini, besok dan selanjutnya beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Dan semua dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Demikian juga Tuhan tolong yang bekerja berkati, buka firman, buka jalan. Hutang piutang membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong. Yang mencari pekerjaan tolong, yang sekolah kuliah beri hikmat, akal budi, menghadapi UAS, menghadapi apapun, naik kelas dengan baik, lulus dengan baik, nama-Mu dipermuliakan. Tuhan tolong nilai-nilai merosot, tolong semuanya Tuhan. Segala pengorbanan anak-anak-Mu Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Juga Natal Engkau tolong buka firman, buka jalan, gerakkan anak-anak-Mu dari sini untuk bisa datang ke Mojo Agung, juga kemana-mana. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih. Perjalanan pulang ke tempat masing-masing, dari dekat jauh lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari celaka mara bahaya, Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu. Baik dari Malang, Pamekasan, Tuban, Gresik, Krian, Sidoarjo, Mojokerto, Surabaya sekitarnya, lindungi semua dengan darah-Mu. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia. Yang tidak hadir jamaah, di waktu kemudian bisa datang kepadamu. Demikian hamba juga ke Juanda, tolong tidak terlambat, pesawat juga tepat semuanya sampai di Halim ke Medan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tolong mujizat selalu terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ayo angkat lagi 2 tangan. Yang sudah merasa kering mungkin jauh dari Tuhan, biarlah saat ini, tidak usah lewat pukulan, tidak usah lewat apa, kita mengasihi Dia lebih dari semua, mengakui semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kami kurang mengasihi-Mu Tuhan, haleluya. Dialah Engkau, hamba kurang juga mengasihi-Mu Yesus. Pegang kami semua, tolong kami semua Tuhan, jadikan
bagaikan angin yang diutus Tuhan sampai sempurna seperti Tuhan. Turunkan tangan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan lain. Mohon maaf saya belum bisa ya.